Jadi di sini menyebutkan produk-produk yang menarik bagi konsumen adalah produk-produk kesehatan yang back to nature, ramah lingkungan dan dapat didaur ulang itu tadi. Jadi di era sini masyarakat lebih mencintai lingkungan. Ada yang tahu nggak yang apa? Contohnya apa yang produk-produk ramah lingkungan? Ada yang tahu? Sabun apa? Organik. Pokoknya yang organik. Terus habis itu kayak Starbucks itu dia termasuk salah satu perusahaan yang ramah lingkungan. Terus nggak apa-apa. Ini kan kita untuk belajar. Kalau mbak-mbak pengen tahu produk-produk yang ramah lingkungan itu bisa di googling aja apa brand yang apa sih green brand. Pokoknya ada 50 brand yang memang benar-benar apa namanya ramah lingkungan itu bisa di googling kok. Tiap tahunnya itu pasti ada. Jadi list brand-brand yang dia go green, yang benar-benar ramah lingkungan, nggak mencemari lingkungan itu ada. Kayak apa namanya? Kalau kosmetik itu body shop itu juga ramah lingkungan dia. Green terus apa lagi ya? Terus Samsung itu juga kok kalau nggak salah masuk masuk 50 besar. Coba googling aja ada kok. Tiap tahun pasti keluarkan 50 brand yang paling ramah lingkungan. Terus di sini ada berkembangnya teknologi informasi menyebabkan kemudahan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi serta kemudahan transaksi yang dapat dilakukan melalui internet. Ya kan sekarang apa-apa banyak online shopping. Terus kalau misalnya kita nggak puas sama satu produk, kita bisa langsung komen di page-nya produk tersebut ya toh. Misalnya nggak oke, terus apa, terus kita juga bisa saling tahu komentar-komentar dari pengguna lain ya kan. Kalau misalnya kita pengen beli sesuatu, kita tinggal hubung aja kayak tahu apa opini-opini pengguna lain tentang produk tersebut seperti apa. Kalau misalnya mendapat respon yang baik kan kita cenderung oke mau membeli. Tapi kalau enggak kan mungkin kita mencari alternatif lain. Itu tuh dengan adanya internet kan semakin gampang. Terus ini juga dengan adanya perdagangan bebas itu ekspor impor jadi lebih mudah. Kalau misalnya dulu sebelum ada apa World Trade Organization yang apa organisasi perdagangan dunia itu kan kalau anggotanya misalnya negaranya tergabung ke anggota situ dia harus kayak kayak tarif pajak atau apa itu semuanya lebih mudah. Maksudnya intinya kalau misalnya Indonesia mau mau jual di mau ngirim mau ekspor barangnya di negara yang termasuk anggota WTO itu biasanya dapat kemudahan karena itu memang sudah semacam komitmennya negara-negara anggotanya kalau melakukan perdagangan itu lebih mudah itu. Jadi kayak juga misalnya di ASEAN itu antar negara ASEAN itu mudah untuk melakukan perdagangan itu juga bisa. Jadi globalisasi itu semakin mempermudah kita untuk melakukan jual beli barang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi ini ada isu-isu terkini konsumerisme itu iklan yang membingungkan. Terus etika dalam melakukan komunikasi pemasaran sama konsumen dan
Kesehatan. Di sini iklan yang membingungkan itu misalnya iklan dapat diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Bila iklan interpretasikan dengan tidak benar, maka akan terjadi kesalahpahaman yang merupakan sumber konflik. Nah, jadi di sini ini ada penelitian dari Mowen sama Minor. Jadi rata-rata konsumen memiliki tingkat kesalahpahaman sebesar 30% dari televisi. Kalau dari iklan cetak di majalah itu 21,4%. Terus kalau kasus lainnya tidak memahami sama sekali iklan yang disampaikan. Pernah enggak Mbak merasa enggak paham sama iklan yang ada? Iklan apa? Aqua. Kenapa? Iklan yang mana ya? Yang mana itu? Saya kadang-kadang memang iklan itu dia nggak ada apa, kadang-kadang memang tujuannya nggak benar-benar untuk menunjukkan barang itu, tapi untuk mau cuman merubah pemikiran itu juga bisa, kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau ikan rokok kan nggak mungkin dia 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 apa namanya, dia benar-benar menunjukkan bahwa orang merokok itu kan nggak boleh. Jadi cuman menunjukkan bahwa kalau misalnya pakai rokok jarum, ya tapi kan kadang, makanya itu Mbak saya bilang kan kadang-kadang iklan itu enggak langsung bertujuan untuk menunjukkan bahwa produknya itu ini gitu loh. Jadi tergantung tipe dari iklan yang memang mereka mau. Berapa yang mana toh iklannya? Iklan aku. Oke. Dan kan kadang kan justru karena dia biayanya mahal kan nggak mungkin dia menyanyikan begitu saja toh. Pasti ada maksud tertentu dari si pembuat iklan. Kenapa kok dia sampai bikin iklan seperti itu? Tergantung sasarannya siapa dulu, Mbak. Oke. Terus ini kalau coba sih saya dikasih linknya ya nanti ya. Saya lanjutkan dulu ya. Terus ini etika dalam melakukan komunikasi pemasaran. Pemasar melakukan kegiatan komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.